coba. Jadi pas sembuh. Iya. Oke anak-anak, terima kasih buat anak-anak Islam Linda. Sekarang anak-anak kami sudah duduk di kelas 6 SD ya. Di semester lalu di kelas 5 kita berjumpa dengan pembelajaran IPA. Maka saat ini juga kita berjumpa lagi dengan mata pembelajaran yang sama yaitu pembelajaran IPA. Nah, hari ini kita akan belajar tentang
jadi-jadi. Di sini ada sendi. Sendi dulu. Iya. Yang selanjutnya itu sendi peluru. Nah, sendi peluru ini anak-anak, mengapa dikatakan sendi peluru? Karena dia ini bisa bergerak ke segala arah, bisa saja di depan. Ini contohnya sendi peluru. Coba gerakkan semua tangannya begini. Ke alis, coba gerakkan tangannya. Ini yang namanya sendi peluru. Nah, orang yang kita pada hari ini yaitu otot ini juga berfungsi dalam sistem gerak di mana si otot ini berperan penting dalam penggerakan manusia. Nah, dalam otot ini ada 3 hal penting yang wajib diketahui. Yang pertama yaitu ada jenis-jenis otot dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu jenis otot polos. Nah, otot polos ini anak ada beberapa ciri yang dimiliki. Siapa yang mau membacanya? Oke, silakan cepat. Ciri-ciri dari otot polos yaitu bentuknya geledong. Kedua, inti sel 1 tidak ada di tengah. Yang ketiga, terletak pada organ dalam. Yang keempat, tidak dipengaruhi otak. Nah, itu adalah ciri-ciri dari si otot polos ini. Nah, mungkin anak kami bertanya, di mana sih letak otot polos itu? Di mana kita dapat melihatnya? Di mana dalam tubuh kita ini dia terletak? Nah, salah satu otot polos yang terletak di dalam pencernaan manusia, di mana dia ini berfungsi untuk membantu untuk mencerna makanan-makanan yang sudah dimakan oleh manusia. Itu kegunaan atau fungsi otot polos yang ada dalam pencernaan manusia. Yang kedua yaitu otot duri. Nah, otot duri ini juga memiliki ciri-ciri sama seperti otot polos tadi. Ibu meminta anak ibu Elnia untuk membacakan ciri-ciri yang ada di atas. Ciri-ciri ortodurik. Yang pertama, banyak inti sel di tepinya. Yang kedua, bentuknya silindar, panjang. Dan yang terakhir, bekerja dengan kesadaran. Oke, terima kasih. Nah, si otoduri ini juga anak-anak memiliki ciri-ciri bekerja dengan kesadaran. Nah, mungkin juga anak-anak di mana si otoduri itu berada dalam tubuh kita. Nah, salah satu otoduri yang akan digunakan itu otoduri yang ada di paha manusia. Letaknya ada di paha manusia, di mana dia ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh manusia saat berdiri, sehingga ketika seorang manusia bergerak melangkah ke depan, mundur, ke samping dan melakukan pergerakan lainnya, tidak akan jatuh atau tumbang karena yang mana tadi dia memiliki si otoduri ini yang menjaga keseimbangan tubuhnya untuk tetap tegak saat dia melakukan pergerakan. Nah, selanjutnya yaitu otot jantung. Ibu meminta anak kami Angelia untuk membacakan ciri-ciri dari otot jantung. Ciri-ciri otot jantung yaitu bentuknya silinder dan bercabang. Inti selnya ada di tengah dan bekerja operasional dalam. Oke, terima kasih. Di sini otot jantung itu anak-anak berada di jantung, di mana dia berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh sehingga manusia dapat tetap beraktivitas, bernafas dan lain sebagainya. Apa yang akan terjadi ketika, menurut anak kami, apa yang akan terjadi ketika si otot jantung ini berhenti bekerja dan tidak melakukan apa meninggal? Apa lagi? Jantung, jadi seluruh nafas di jantung. Ya betul ya anak-anak, ketika si otot jantung ini tidak melakukan penggerakan atau tidak melakukan aktivitasnya lagi, otomatis orang tersebut akan kekurangan nafas, bahkan yang paling mengerikannya itu kehilangan nyawanya. Nah, anak-anak setelah mendengarkan materi dari ibu, di sini ibu memiliki satu media pembelajaran yang berkaitan dengan pembelajaran kita tadi, di mana anak-anak kami telah mendengarkan tentang sistem gerak yang ada dalam tubuh manusia, mulai dari kerangka, sendi, dan otot. Dan ada 3 sistem gerak yang kita bahas pada hari ini. Nah, ibu memiliki satu papan teka-teki anak-anak kami
Hutan. Anak-anak bisa menulisnya. Hutan. Sendi. Hutan. Apa? Tidak, mungkin yayasan. Kucing-kucing. Yang mendata dan menulis itu satu hanya satu aja yang dapat, yang lainnya satu-satu. Siapa yang mau mencoba ibu? Bukan tempat peserta didik ibu untuk mencoba permainan ini. Aku kalau salah tidak apa-apa. Oke, silakan lagi. Elvata, Saya. Elvin, silakan Elvin. Aris. Silakan setiap orang mengambil dua. Oke, silakan duduk. Terima kasih buat anak-anak kami yang sudah berpartisipasi dalam menonton media ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, benar, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ini memiliki satu topik sistem gerak. Ini Ibu akan mempraktekannya terlebih dahulu. Nah, begini, tepuk sistem gerak. Otot adalah organ gerak aktif. Tulang adalah organ gerak pasif. Kerjasama kedua organ gerak dinamakannya sistem gerak. Ulang ya, satu, dua, tiga. Otot adalah organ gerak aktif. Tulang adalah organ gerak pasif. Kerjasama kedua organ gerak dinamakan sistem gerak. Oke, jadi anak-anak Ibu harap setelah mempelajari tentang materi sistem gerak ini, anak-anak dapat memahami dan mengetahui apa saja fungsi-fungsi dari sistem gerak yang ada di dalam tubuh kita, mulai dari sendi, otot, rangka, dan juga ada beberapa tadi jenis otot dan sendi. Jadi anak-anak Ibu harap anak-anak dapat memahami sehingga nanti dapat